Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Pada zaman Baholak, di hari pernikahan Raja Antoni dengan Cleopatra, sang raja memberikan hadiah pernikahan yaitu 3 telur berhiaskan berlian dan emas sebagai simbol kesetiaan. Dan selama ratusan tahun, cerita tersebut hanya dianggap mitos hingga pada tahun 1907 di negara Mesir, petani lokal tanpa sengaja menemukan 2 telurnya. Dan sejak saat itu orang-orang berusaha mencari telur ketiga, tapi tidak ketemu sampai sekarang. Saat ini telur pertama dipajang di sebuah museum di kota Roma, dan telur kedua sudah berpindah-pindah tangan karena sering dijual di pelelangan. Kita ke masa sekarang di mana di kota Roma seorang pria bernama John ditemani seorang poluan bernama Jesse baru tiba di museum yang ada di kota tersebut. Di sini si John mengaku sebagai agen FBI dan tujuannya ke sini adalah menangkap seorang pencuri kelas kakap karena dia yakin si pencuri akan beraksi di museum tersebut. Begitu masuk ke dalam, si Jesse meminta kepala museum untuk menutup museumnya serta mengevakuasi pengunjung, tapi si kepala museum menolaknya. Si Jesse pun cerita kalau 2 hari yang lalu si John mendapat info bahwa seorang pencuri barang-barang antik bernama Nolan berencana mencuri telur Cleopatra hari ini. Si kepala museum pun bertanya siapa pemberi informasinya. Dan si John menjawab kalau dia mendapat infonya dari si Nora. Mendengar nama si Nora, si kepala museum justru tidak mempercayainya karena si Nora juga terkenal sebagai pencuri barang-barang antik yang sampai sekarang belum juga ditangkap polisi. Dan si kepala museum mengejek mereka karena telurnya masih ada di tempat. Tapi dengan santai si John membuktikan kalau telur yang dipajang saat ini adalah palsu, hanya menggunakan minuman bersoda milik seorang anak kecil. Melihat hal tersebut, si kepala museum pun kaget sekaligus panik, dan si Jesse langsung memerintahkan menutup akses keluar. Hingga si John melihat si Nolan yang langsung kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran, tapi si Nolan berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian di negara kita, tepatnya di Pulau Bali, si Nolan baru tiba di villanya. Tapi saat masuk ke dalam dia justru syok melihat si John sedang duduk santai. Hingga tak lama kemudian si Jesse bersama anggota Brimob juga masuk lalu menangkap si Nolan. Sebelum pergi, si Jesse menyerahkan telurnya kepada si John untuk dibawa. Tapi tak lama kemudian telur tersebut justru ditukar seorang wanita yang menyamar sebagai anggota Brimob. Film berlanjut di kota Roma. Si John sedang santai di sebuah bar hingga beberapa saat kemudian si Jesse datang menemunya. Di sini si John pun bertanya apa ada masalah. Sambil tersenyum, si Jesse pun mengeluarkan telurnya dari tasnya lalu menghancurkannya. Melihat telurnya palsu, si John pun mengutarakan kecurigaannya kalau si Nolan memberikan yang palsu kepada mereka. Tapi dengan santai si Jesse justru cerita kalau semalam dia menelepon temannya yang seorang asisten direktur FBI dan menanyakan informasi tentang dirinya, tapi temannya tersebut tidak mengenal si John. Mendengar itu si John membela dirinya dan mengatakan itu mustahil.
Tapi si Jesse semakin menekannya dengan memberitahukan kalau dia memeriksa rekening bank Swiss milik si John dan menemukan transaksi yang baru masuk sebesar 8 juta dolar tepat di hari penangkapan si Nolan. Melihat rekan-rekan si Jesse mengepungnya, si John berusaha membela dirinya dengan mengatakan bisa saja itu semua kerjaan si Nora atau si Nolan, tapi si Jesse tidak mempercayainya, lalu menyuruh anggotanya menangkapnya. Film berlanjut, si John ditahan di sebuah penjara yang ada di atas pegunungan bersalju, dan lucunya dia justru satu sel dengan si Nolan. Malam harinya saat antri mengambil makanan bersama si Nolan, si John mengutarakan kecurigaannya kalau ini semua adalah rencana si Nora, yaitu menyingkirkan saingannya sekaligus penyelidiknya. Seperti kata pepatah, sekali tembak dua burung kena. Si John juga merasa bingung buat apa si Nora menjebaknya, padahal dia sudah mendapatkan telurnya. Mendengar itu, si Nolan pun cerita kalau di dunia bawah seorang miliarder Mesir berani membayar 300 juta dolar untuk ketiga telurnya, di mana ketiga telur tersebut akan diberikan kepada putrinya sebagai hadiah pernikahannya. Di sini si John mengutarakan pendapatnya kalau itu adalah sesuatu hal yang sulit karena keberadaan telur ketiga tidak ada yang mengetahui. Tapi dengan santai si Nolan mengatakan kalau sekarang ini dia sedang fokus mengincar telur kedua dulu. Dia pun memberitahu kalau telur kedua disimpan seorang mafia bernama Soto, dan si Soto ini menyimpan telurnya di sebuah ruangan rahasia di rumahnya. Film berlanjut, mereka berdua dibawa sipir ke ruangan kalapas. Begitu duduk dan melihat siapa yang ada di depannya, si Nolan merasa kaget sekaligus heran kenapa si wanita bisa datang ke tempat tersebut. Melihat si Nolan sepertinya mengenal wanita tersebut, si John pun bertanya apakah wanita itu adalah si Nora, dan si Nolan pun mengiyakannya. Disinilah baru kita tahu kalau selama ini si Nora dan si Nolan bersaing untuk menjadi pencuri barang antik terbaik di dunia. Melihat mereka berdua terus berdebat, si John pun bertanya kepada si Nora apa maunya. Dengan gaya santainya si Nora minta maaf kepada si John gara-gara dia menukar telurnya saat di Bali serta mengirim uang 8 juta dolar ke rekeningnya membuat dia dipenjara. Si Nolan pun tertawa mendengar si John dijebak. Setelah itu si Nora menawarkan 30 juta dolar kepada si Nolan dengan syarat dia memberitahukan di mana keberadaan telur ketiganya. Tapi si Nolan langsung menolaknya. Mendengar tawarannya ditolak, si Nolan tidak tersinggung. Dia justru memberikan waktu kepada si Nolan untuk memikirkan tawarannya, dan sebelum pergi dia memberikan bayaran kepada seorang sipir karena mengizinkannya berkunjung. Film berlanjut, si John dan si Nolan memutuskan untuk kerjasama, di mana mereka berdua berencana mencuri telur keduanya sekaligus menangkap si Nora supaya nama baik si John dipulihkan. Hingga satu malam saat golek-golek, si John bertanya bagaimana cara mereka kabur dari penjara tersebut. Dengan santainya si Nolan menjawab kalau dia sudah membuat perencanaan yang matang untuk kabur dan menyuruh si John tinggal mengikutinya saja. Besok paginya si Nolan melancarkan rencana kabur mereka, yaitu yang pertama kali dia lakukan adalah membuat ledakan hingga terjadi kekacauan dan baku hantam dengan sipir penjara. Setelah itu mereka berdua berhasil kabur menggunakan helikopter milik lapas.
Film berlanjut, si Nora menyandra seorang pria di kantornya demi menggunakan komputer pria tersebut supaya tidak terlacak, mengirim pesan kepada si Jesse untuk memberitahukannya kalau si John dan si Nolan berhasil kabur dari penjara. Dia juga menyuruh si Jesse untuk datang besok malam ke pesta yang diadakan si Soto di rumahnya. Film berlanjut, si John dan si Nolan menghadiri pesta yang diadakan si Soto di rumahnya. Di sini mereka berdua berbagi tugas, di mana si Nolan akan mengambil sidik jari si Soto dan si John mencopet HP-nya. Saat berpencar, si John melihat kehadiran si Nora. Dia pun memberitahukannya kepada si Nolan. Mendengar itu, si Nolan menyuruhnya untuk mengabaikannya serta fokus kepada telurnya. Tapi si John justru mendekati si Nora. Melihat si John ada di sampingnya, si Nora pura-pura kaget lalu mengejeknya kalau mereka berdua tidak akan bisa mengalahkannya mencuri telurnya. Mendengar itu, si John pun mengatakan kalau tujuannya datang ke sini bukan mengincar telurnya, melainkan mengungkap kejahatan si Nora supaya nama baiknya dipulihkan. Beberapa saat kemudian, si Soto melihat si John dan si Nora sedang berdansa. Dengan perasaan kesal, dia pun meletakkan gelas minumannya di nampan yang dibawa si Nolan. Si Soto pun meminta gantian kepada si John dengan alasan kalau dia adalah tuan rumah. Mau tak mau, si John pun mengiyakannya lalu menyenggol bahu si Soto supaya tidak terasa saat dia mencopet HP-nya. Film berlanjut dengan menggunakan sidik jari serta ponsel si Soto. Mereka berdua berhasil membuka ruangan rahasianya. Tapi sebelum masuk, mereka berdua justru kaget karena secara tiba-tiba si Jesse muncul sambil menodongkan pistolnya. Di sini si John beraksi saat si Jesse lengah lalu memukul tangannya hingga pistolnya terjatuh. Setelah itu mereka berdua langsung memasuki ruang rahasianya lalu menutup pintunya. Tapi saat ingin mengambil telurnya, lagi-lagi mereka berdua dikejutkan kemunculan si Nora. Di sini si John berniat menangkapnya, tapi si Nora justru melawan lalu menghajar mereka berdua. Beberapa saat kemudian, si Soto bersama anggotanya memasuki ruangan tersebut. Mereka berdua pun berusaha membela diri kalau mereka ingin menangkap si Nora yang ingin mencuri telurnya. Tapi lagi-lagi mereka berdua justru terkejut karena ternyata si Nora dan si Soto kerjasama untuk menangkap mereka. Besok paginya mereka berdua diikat di sebuah tiang. Si Nora pun bertanya kepada si Nolan di mana keberadaan telur ketiganya. Awalnya si Nolan tidak mau memberitahukannya, hingga si Nolan pun menyiksa si John dengan cara menyetrumnya. Melihat si John kesakitan, si Nolan pun menceritakan lokasi telur ketiganya berada di Mesir, tepatnya di ruangan tersembunyi di sebuah piramida besar di mana si Cleopatra dimakamkan. Mendengar itu, si Nora merasa senang lalu mengajak si Soto bersulang untuk merayakannya. Tapi tak lama kemudian si Soto justru pingsan. Melihat kejadian tersebut, lagi-lagi mereka berdua kembali terkejut sekaligus kagum dengan kelicikan si Nora. Setelah si Nora pergi, si John berhasil melepaskan dirinya dan berniat pergi meninggalkan si Nolan untuk mengejar si Nora. Tapi langkahnya terhenti saat si Nolan mengutarakan kalau dia membohongi si Nora tentang lokasi telur ketiganya. Dia pun meminta si John melepaskan ikatannya biar mereka bisa bersama-sama mengambil telurnya sekaligus menangkap si Nora. Mendengar itu, si John akhirnya melepaskannya. Setelah itu mereka berdua langsung meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, si Nolan membawa si John mencari telur ketiganya mengikuti peta yang dimiliki si Nolan, hingga tanpa sengaja si John menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Begitu pintu besinya berhasil dibuka si Nolan,
Mereka berdua merasa tercengang melihat banyaknya barang antik di ruangan tersebut. Setelah si Nolan menemukan telurnya, tiba-tiba si Nora muncul sambil menodong mereka dan meminta si Nolan menyerahkan telurnya. Tapi tak lama kemudian si Jesse bersama anggotanya tiba di ruangan tersebut hingga terjadilah baku tembak serta kejar-kejaran, dan mereka bertiga berhasil meloloskan diri dengan terjun ke bawah. Film berlanjut, si Nolan mengejek si Nora atas kekalahannya karena dia yang berhasil menemukan telur ketiganya. Belum lagi si John akan memenjarakannya. Tapi tak lama kemudian dia justru bengong sekaligus kaget melihat kenyataan di depan matanya. Karena ternyata si John dan si Nora adalah sepasang kekasih. Dia pun menyadari kalau selama ini mereka berdua telah menipunya, dan si John bukan anggota FBI. Sekarang gantian si Nolan yang diejek mereka berdua atas kebodohannya yang gampang percaya kepada si John. Setelah mendapatkan telurnya, mereka berdua mengikat si Nolan di sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Film berlanjut, saat ini si John dan si Nora sedang berada di Mesir menghadiri pernikahan putri seorang konglomerat, dan mereka sudah mendapatkan bayaran sebesar $300 juta untuk ketiga telur yang akan dihadiahkan kepada putri sebagai kado pernikahan. Tapi saat acara hiburan sedang berlangsung, si Jesse bersama anggota Interpol tiba lalu menangkap si konglomerat serta mengambil telurnya. Tapi si Nora dan si John berhasil kabur. 6 bulan kemudian, si John bersama si Nora sedang menikmati liburan di atas kapal mewah. Tapi tak lama kemudian mereka terkejut melihat kehadiran si Nolan. Di sini si Nolan menceritakan bagaimana dia bisa melarikan diri waktu ditangkap si Jesse di hutan. Mendengar si Nolan terus ngoceh, si John pun bertanya apa maunya. Tapi dengan santai si Nolan justru memberitahu kalau dia sudah membocorkan rekening rahasia yang mereka miliki, tempat menyimpan uang penjualan telurnya kepada si Jesse. Mendengar itu mereka berdua langsung shock saat si John memeriksa rekeningnya sudah nol. Setelah itu si Nolan mengejek serta mengajak mereka untuk menerima takdir kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan film pun selesai.